selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, mari kita mulai dengan semacam tes kecil nih. Ini juga ada di bab 51 materi kita. Coba bayangkan Anda ditawari pilihan 10 juta rupiah, tapi baru bisa diterima setahun lagi, 12 bulan dari sekarang. Oke. Atau 11 juta rupiah, tapi nunggunya 13 bulan dari sekarang. Jadi, nambah sebulan, dapat tambahan sejuta. Menarik. Nah, kebanyakan orang, kalau ditanya begini, milih yang mana? Ternyata banyak yang milih opsi kedua. 11 juta dalam 13 bulan. Nunggu sebulan ekstra buat sejuta. Ya. Ya, kedengarannya masuk akal kan? Masuk akal ya. Nambahnya lumayan soalnya. Tapi, coba kita ubah sedikit skenarionya. Gimana kalau pilihannya jadi 10 juta rupiah, tunai, sekarang juga, di tangan Anda? Wah, langsung ya. Atau 11 juta rupiah, tapi dapatnya sebulan lagi. Nunggu sebulan. Nah, di situasi ini, mayoritas orang malah milih yang pertama. 10 juta sekarang. Oh, jadi beda ya hasilnya. Beda banget. Aneh kan? Jarak waktunya sama-sama sebulan untuk dapat tambahan sejuta itu. Tapi kok rasanya beda banget nilainya. Tergantung kapan kita mulai nunggunya. Nah, ini nih yang mau kita kupas hari ini. Kenapa kita sering nggak konsisten soal masa depan? Fenomena ini namanya hyperbolic discounting. Kita bahas dari bab 51. Tepat sekali. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini itu ya untuk coba ngerti kenapa sih imbalan yang waktunya lebih dekat itu rasanya kok jauh lebih menarik gitu. Sampai-sampai bisa ngalahin imbalan lain yang sebenarnya lebih besar. Tapi, ya itu, nunggunya lebih lama. Kita akan lihat gimana suku bunga emosional kita ini naik turun. Iya, suku bunga emosional, istilah yang menarik. Dan ini bukan teori doang ya, ini kejadian banget di hidup kita sehari-hari. Contoh gampangnya, soal olahraga deh. Kita tahu banget olahraga itu penting buat kesehatan jangka panjang. Tahu banget. Tapi, ya ampun, sofa sama tontonan di depan mata sekarang itu kok rasanya lebih menggoda daripada repot ganti baju keringetan. Haha, iya. Godaan rebahan itu kuat ya. Atau yang klasik banget, nunda kerjaan penting. Mikirnya, nanti ajalah. Demi apa? Demi ngecek HP sebentar, demi scroll-scroll medsos. Padahal tahu nanti numpuk, bikin pusing sendiri. Kayak ada perang batin terus gitu. Betul. Nah, secara ilmiahnya, kecenderungan ini yang disebut hyperbolic discounting. Jadi, sederhananya gini, nilai subjektif, nilai yang kita rasakan dari sebuah imbalan itu menurun kalau waktu tunggunya makin lama. Oke, makin lama makin kurang berharga rasanya. Iya, tapi turunnya itu nggak lurus, nggak konstan. Nah, ini kuncinya. Semakin deket imbalan itu ke momen sekarang, kurva penurunannya itu jadi curam banget. Kayak kurva hiperbola itu, makanya namanya hyperbolic. Oh, jadi pas udah dekat banget waktunya, nilainya langsung anjlok gitu ya, kalau harus nunggu lagi meskipun cuma sebentar? Persis. Makanya, imbalan yang bisa didapat sekarang itu rasanya jadi jauh lebih berharga dibanding imbalan yang sama, tapi mesti nunggu. Walaupun nunggunya cuma, katakanlah, seminggu atau sebulan. Kita kayak masang bunga emosional yang tinggi banget buat kepuasan jangka pendek. Jadi bukan cuma soal angkanya ya, tapi dekatnya waktu itu yang bikin persepsi kita berubah drastis ya? Benar sekali. Dan ini sering bikin model-model ekonomi standar agak kesulitan. Soalnya model-model itu seringnya mengasumsikan kita ini rasional terus. Menilai masa depan pakai tingkat diskonto yang tetap, yang konstan. Padahal aslinya nggak gitu ya. Kenyataannya ya, seperti yang dibahas di bab 51 ini, suku bunga emosional kita ini naik turun. Subjektif banget. Preferensi kita bisa ganti total hanya karena beda waktu tunggu. Sesuatu yang susah ditebak pakai model yang berasumsi kita selalu logis. Wah, ini menjelaskan banyak hal sih. Mungkin Anda di rumah juga pernah ngalamin kan? Lagi niat masak sehat, ada promo buy one get one makanan cepat saji lewat. Langsung goyah imannya. Haha, sering itu terjadi. Atau pas mau nabung buat dana darurat, tapi kok ada gadget baru keluar, keren banget. Nunda lagi nabungnya. Rasanya kayak ada dorongan kuat aja gitu dari dalam. Dan bab 51 ini bilang, ini tuh bukan sekedar kita kurang niat atau kurang disiplin, tapi memang ada bias kognitif bawaan yang lagi bekerja. Dan hyperbolic discounting ini nggak sendirian kerjanya. Efeknya bisa makin parah kalau ditambah faktor lain. Misalnya nih, yang mungkin juga disinggung di materi Anda,
soal decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Oh, itu yang kalau kita udah kebanyakan mikir, seharian jadi malas mikir lagi ya? Nah, iya. Kalau udah seharian bikin banyak keputusan, kualitas keputusan kita berikutnya itu bisa menurun. Kita jadi capek mental. Pas lagi capek gitu, kemampuan nahan godaan jangka pendek, kemampuan nimbang untung rugi jangka panjang, itu jadi lemah. Akibatnya apa? Ya imbalan instan kelihatan makin menarik, makin susah ditolak. Ah, masuk akal banget. Jadi, pas otak udah lowbat, kita cenderung ambil jalan pintas yang gampang dan enak sekarang ya? Betul. Sama juga kayak procrastination, kebiasaan menunda-nunda itu. Nunda tugas yang nggak enak, meskipun penting buat nanti, demi ngelakuin sesuatu yang lebih asyik sekarang. Itu ya manifestasi langsung dari hyperbolic discounting. Kita mendiskaun manfaat nyelesain tugas itu, karena hasilnya masih nanti. Dan lebih milih imbalan nyaman atau senang sesaat. Kalau lagi stres atau capek, wah, lingkaran setan nunda ini bisa makin parah. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Kita ini secara alami punya bias menilai lebih tinggi kepuasan saat ini dibanding kepuasan nanti. Fenomena hyperbolic discounting seperti yang dibahas bab 51 ini jadi akar dari banyak kenapa kita impulsif, kenapa suka nunda, kenapa milih yang mungkin nggak terbaik buat jangka panjang. Entah itu soal uang, kesehatan, atau kerjaan. Nah, untuk menutup pembahasan kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Setelah kita sadar ada suku bunga emosional yang naik turun ini dalam diri kita, yang bikin kita lebih cinta sekarang daripada nanti. Pertanyaannya jadi, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar kita atas pilihan-pilihan jangka panjang kita? Pertanyaan yang dalam ya. Dan, mungkin yang lebih penting lagi, gimana caranya pengetahuan soal bias ini bisa Anda pakai secara praktis? Mungkin buat bikin strategi atau trik buat diri sendiri, supaya bisa lebih jago nyimbangin antara godaan sesaat sama tujuan besar Anda di masa depan. Nah, itu refleksi buat Anda bawa pulang.